Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Kim yang dimuliakan oleh Allah, yuk hari ini kita belajar tentang ridho. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 28, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Di Indonesia sendiri jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih pada urusan niat. Misalnya begini, kita mendapati ada seseorang yang mendapat musibah, terus kita berucap padanya, ikhlasin aja, atau yang ikhlas ya. Padahal di situ, saat itu bukan bab ikhlas. Kalau ibadah iya, kita harus ikhlas. Tapi kalau bab ketentuan Allah dalam hidup yang menyangkut tentang takdir, maka istilah yang tepat adalah ridho. Jadi sebenarnya kalau ada yang dapat musibah, lebih tepatnya kita tuh mengucapkan ini adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, kalimat inilah kalimat ridho, yaitu mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Atau bisa dalam bahasa lain adalah mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Sahabat Kim yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita belajar tentang ridho. Apa saja bentuk-bentuk ridho, seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita. Sahabat Kim yang dimuliakan Allah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang-orang yang ridho ketika dicabut rohnya, dicabut nyawanya oleh malaikat. Allah memanggilnya pulang dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita semua tahu, sakaratul maut itu keadaan yang paling sulit. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan, taubatnya sudah tidak lagi diterima. Tapi dia termasuk orang yang tenang menyambut kematiannya, mutmainnah. Hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapakah mereka yang mutmainnah itu? Mereka adalah orang yang radiyatan, orang yang ridho, orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Itulah pentingnya sifat ridho. Lalu, lawannya ridho apa? Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya dibeginiin? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Itu adalah kalimat-kalimat orang yang kufur dan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ada orang yang kufur nikmat, namun ini berkaitan dengan kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah. Sehingga kalau dia menghabiskan usianya dengan protes, mempertanyakan ketentuan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah, kenapa saya seperti ini? Kenapa pasangan saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Maka ketika akhir hayatnya, ia adalah orang yang paling gelisah, tersiksa saat sakaratul maut, tidak tumakninah. Jadi, salah satu keistimewaan ridho itu adalah melahirkan tumakninatul qalb, yaitu rasa tenang di hati kita. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita akan merasa tenang dan bahagia.
Tidak ada hal yang mengusik perasaan kita atau yang membuat perasaan kita itu nggak nyaman. Mengapa demikian? Karena tumakninah, tenang, kita terima semua ketentuan Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tumakninah? Bisa tenang, bisa bahagia, bisa ridho. Karena tidak semua yang terjadi itu bisa kita terima. Tidak semua yang terjadi itu kita mengerti. Bagaimana caranya supaya bisa bersikap ridho? Nah, ini satu tips. Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berbaik sangka pada Allah? Maka kita katakan untuk diri kita sendiri. La alahu khair. Mudah-mudahan di dalam ketentuan ini ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Selalu ucapkan seperti itu. Kata kebaikan inilah yang akan kita ucapkan berkali-kali. Agar kita selalu yakin Allah itu tidak pernah mau menzolimi hambanya. Allah itu nggak mau menzolimi hambanya. Allah itu nggak mungkin kasih harapan kosong. Tidak seperti itu. Tapi Allah itu la yukalliful mi'ad. Tidak pernah ingkar janji. Allah itu nggak pernah zolim terhadap hambanya. Tidak. Jadi, kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita seperti sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, tetapi terjadi dalam hidup kita, dan kita mau ridho atas itu, maka katakanlah saja. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Ada kebaikan. Sehingga dengan kita mengatakan mudah-mudahan ada kebaikan di sini, kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah seperti apa yang kita persangkakan. Aku bergantung prasangka hambaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau akan berperoleh apa yang engkau prasangkakan. Jadi seperti itulah cara kita untuk mudah ridho. Katakan saja, mudah-mudahan ada kebaikan. Baik ridho pada satu ketentuan Allah, masalah takdir dalam hidup, ataupun ridho terhadap setiap perintah Allah. Kenapa Allah meminta kita untuk sholat? Ucapkan saja, pasti ada kebaikan dengan kita sholat. Sehingga kita melakukan sholat dengan hati yang lapang. Kenapa ya Allah menyuruh kita berzakat, bersedekah? Katakan saja, mudah-mudahan ada kebaikan. Sehingga kita begitu mudah, ringan berbagi. Tidak menggenggam erat harta yang ada, tidak kikir. Kok saya dikasih pasangan yang seperti ini ya? Kok orang tua saya seperti ini ya? Kita katakan saja pada diri kita, pasti ada kebaikan di sini. Sehingga apapun yang kita alami, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat ya Allah. Kenapa? Karena saya tahu Engkau tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Jadi, terimalah semua ketentuan Allah, perintah, larangan, dengan ridho, karena kita percaya ada kebaikan di dalamnya. Itulah cara kita untuk ridho. Sahabat Kim yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu belajar untuk ridho atas apapun ketentuan dalam hidup kita. Apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat agamanya, kita terima saja. Agar apa? Supaya hati kita tenang, gak banyak protes. Karena kita percaya Allah tidak menyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah tidak akan memberikan suatu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang besar bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan keburukan ada kebaikan. Bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.